kita akan membahas soal-soal eksponen dari berbagai soal-soal sehingga bukan fokus semata pada soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama begini, jika 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 40, nilai X berada. Nah, di sini sudah ada pilihan gandanya ya. Jadi ini berfokus juga kepada pilihan gandanya. Itu 1 dan 2. Kemudian B-nya 2 dan 3. C-nya 3 dan 4. Kemudian D-nya itu 4 dan 5. Sedangkan E-nya adalah 5 dan 6. Nah, ini kita harus tahu juga ya, seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam pembahasan soal-soal eksponen itu terkadang ada juga hubungannya dengan logaritma. Nah, ini juga kita melihat dengan hubungannya dengan logaritma karena ini nilainya dalam bentuk desimal nantinya ya. Oke, kita mulai dari 2 berpangkat X ditambah 2 sama dengan 40. Kemudian ini kita pisahkan ya. 2 pangkat 2 dikali 2 berpangkat X sama dengan 40. Nah, ini kan sudah 4 ya. 4 dikali 2 pangkat X sama dengan 40. Nah, ini dapat kita bagi 4 ya, sehingga 2 pangkat X sama dengan 40 dibagi 4 itu adalah 10. Gini ya. Nah, yang ini dapat kita buat pisahkan lagi. Maksudnya kita ubah menjadi logaritma, yaitu rumusnya seperti ini. A berpangkat B sama dengan C. Nah, ini kita ubah menjadi logaritma adalah B sama dengan A log C. Nah, begini ya. Sehingga saat kita ubah yang ini, itu menjadi X sama dengan 2 log 10. Nah, ini dapat kita ubah lagi ya. Yang ini, nah, kalau kita mengingat rumus yang sudah ada, telah kita bahas, yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, begini ya. Nah, ini kita bekerja terbalik ya. Jadi dari sini dulu baru kemari gitu. Nah, ya. Sehingga ini 2 log 2 dikali 5 itu 10. Sehingga menjadi X sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log 5. Gitu ya. Sehingga ini X sama dengan, ini kan 1. Kalau dia sudah sama antara basis, ya, ini basisnya, kemudian ini adalah numerusnya, itu kalau sudah sama, berarti itu 1 ya. Ditambah, nah ini kalau 2 log 5 ini kita anggap saja 4 ya. Jadi dia 4 sekian nanti gitu ya. Katakanlah ini 2 log 5 ini adalah 2 log 4 gitu ya. 4 sehingga nanti tambah 0, sekian 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 gitu ya. Nah, gitu. Sehingga ini X sama dengan 1 ditambah, ini 2 log 4 ini adalah 2 ya. 2 ditambah 0, sekian-sekian tanpa kita tahu ya gitu ya. Oke, yang ini. Sehingga yang ini, tapi yang pasti ini lebih kecil dari ini tidak sampai 4 ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi di sini semuanya adalah lebih kecil dari 4. Berarti X ini adalah sama dengan 3,0 sekian gitu ya. Nah, gitu. 3, sekian-sekian lah gitu. Nilainya ya 3, sekian-sekian. Jadi kita harus menggunakan kalkulator gitu ya. Tetapi yang pasti ini masih lebih kecil dari 4 itu. Tetapi jadi kalau kita ambil ini 3 di sini kita buat batasannya
itu di sini 3 gitu ya, di sini 3. Kemudian di sini 4 gini ya. Nah, gitu nih. Dia lebih besar dari 3 tapi masih di bawah 4. Nah, berarti ini jawabannya adalah eh, yang C ya jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu ya. Nah, beginilah untuk menjawab soal-soal ya seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke soal yang lain ya. Bentuk sederhana dari 2 berpangkat N ditambah 4 dikurang 2 dikali 2 berpangkat N dibagi 2 dikali 2 berpangkat N ditambah 3. Ini sama dengan berapa ya? Ini kita mencari hasil bentuk sederhana dari soal ini ya. Oke, yang ini kita lebih baik kita pisahkan saja ya. Yang bilangan yang bukan N gitu dari pangkat tersebut ya. Nah, kalau yang ini kita pisahkan ini ya. Jadi seluruhnya kita pisahkan ini supaya kita bisa membaginya. Kemudian yang ada pangkatnya kita sama-sama bagi gitu ya. Sehingga begini, 2 berpangkat 4 dikali 2 berpangkat N dikurang 2 dikali 2 berpangkat N dibagi di sini 2, ini kan di sini 1 ya, 1 di sini. Sehingga saat kita jumlahkan itu menjadi 1 ditambah 3, sehingga di sini ada 4 jadinya ya, 4. Sehingga di sini 2 berpangkat N. Nah, ini dapat kita buat menjadi di sini 2 berpangkat N, kemudian di sini juga 2 berpangkat N. Karena di antara yang di pembilangnya ini itu ada N ya. Ada berpangkat N gitu, sehingga di sini 2 pangkat 4 dikurang 2. Kemudian di sini 2 pangkat 4 gitu ya. Nah, di sini sudah dapat kita bagi ya 2 pangkat N-nya karena sudah ada pada pembilang dan juga penyebutnya. Nah, tinggallah yang di sini. Nah, di sini sudah dapat kita buat ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikurang 2 per di sini 16. Sehingga di sini hasilnya adalah 14 per 16. 14 per 16 sama-sama kita bagi 2 ya, menjadi 7 per 8. Sehingga hasilnya adalah 7 per 8. Kemudian kita masuk ke soal yang lain ya. Di sini adalah 4 berpangkat X dikali 4 sama dengan 2 berpangkat negatif X. Nah, ini kalau kita kerjakan adalah di sini taruh aja ke depan yang bukan pangkat ya, sehingga 4 dikali. Nah, di sini 4 pangkat X ini berarti 2 berpangkat X. 2 pangkat berapa supaya 4? Ya, 2 pangkat 2 gitu ya. Sama dengan. Nah, ya sebelum sama dengan, ini kita bisa pindahkan ke sebelah sini ya. Jadi pindah ya. Sehingga di sini menjadi 2 berpangkat X saja. Kemudian di sini itu masih 1 ya. Masih 1 gitu ya. Masih 1. Karena itu beda. Karena itu dia pengalian ya. Jadi bukan 0 di setelah sama dengan ya. Kemudian di sini itu menjadi 4. Nah, di sini sebenarnya dapat kita gabungkan ya. Di sini menjadi seperti ini. Dengan rumus yang ada seperti ini, A berpangkat M dikali A berpangkat N tentu menjadi A pangkat M ditambah N gitu ya. Nah, berarti ini jadi kalau kita ubah ini menjadi gini juga bisa ya. Di sini 2 pangkat 2 jadinya kan. Sehingga di sini 2 berpangkat, di sini kita kalikan menjadi 2X gitu ya. Ditambah di sini 2, di sini tambah X di sini lagi sama dengan 2 pangkat 0 gitu. Nah, di sini sudah bisa kita coret bilangan pokoknya sehingga menjadi di sini 3X tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga menjadi di sini 3X sama dengan negatif 2. Itu sehingga menjadi X sama dengan negatif 2 per 3 lah hasilnya ya. Inilah jawabannya ya.
Oke, sekarang kita masuk ke soal yang lain ya. Itu kita ganti dengan warna yang lain ya. Di sini ya. Di sini 4 berpangkat X ditambah 3 sama dengan, ini akar pangkat 4 dari bilangan 8 pangkat X ditambah 5. Nah ini ya. Ini tentu kita ubah dulu semuanya agar menjadi bilangan pokok yang lebih sederhana ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Sehingga di sini 2 pangkat 2 X ditambah 3 gitu ya. Sama dengan 8 itu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 di sini menjadi 2 pangkat 3. Di sini X tambah 5. Di sini masih ada akar pangkatnya ya, yaitu 4. Sehingga dibagi 4 lah pangkatnya. Tuh. Nah, di sini dapat kita coret bilangan pokoknya. Sehingga dapatlah, ini kita kalikan aja langsung ya. 2 kali X, 2X. Ditambah 2 kali 3 itu 6 sama dengan 3 kali X berarti 3X di sini tambah 3 kali 5 itu 15 per di sini 4 ya. Ini kita kali sidang aja ya. 2 kali 4 berarti 8X ditambah 6 kali 4 berarti 24 sama dengan 3X ditambah 15. Oke, yang ini kita tinggal kurangkan aja ya. 8X dikurang 3X sama dengan sini 15 dikurang 24. Sehingga menjadi 5X di sini sama dengan di sini negatif 9. Sehingga nilai X adalah negatif 9 per 5. Nah, inilah yang menjadi jawabannya ya. Negatif 9. Ini ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke soal yang lain lagi ya. Oke, kita masuk ke sini. Di sini ada bentuk yang lain ya. 4 berpangkat X sama dengan 128 gitu ya. Nah, ini kita mencari X-nya ya. Tapi ini ada kawannya ya. Di sini ada Y berpangkat 3 sama dengan negatif 27 per 8 gitu ya. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang ini ya. Nah, di sini itu 2 berpangkat katakan di sini X, di sini 2 gitu ya. Sama dengan sini 128 ini adalah 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7 di sini. Sehingga saat kita ambil X-nya saja, berarti sini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 7 per 2. 2-nya dari mana? Dari sini ya. Per 2-nya ya. Oke, dari situ per 2-nya, sehingga di sini sudah dapat kita ambil nilai X-nya ya. Nilai X-nya dapat kita ambil, sehingga ini X sama dengan 7 per 2. Nah, sekarang kita masuk ke untuk mendapatkan nilai Y-nya. Y pangkat 3 sama dengan. Nah, di sini itu kita buat ya. 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Kemudian di sini 8 ini kan 2 pangkat 3 juga ya. Sehingga di sini Y pangkat 3 sama dengan negatif 3 per 2. Di sini berpangkat 3. Nah, begitu ya. Nah, ingat ya, jadi ada perbedaan antara yang ganjil dengan yang positif ya. Karena di sini pangkatnya itu ganjil, sehingga negatifnya bisa masuk ya. Tetapi kalau di sini genap, ya tentu nggak bisa ya. Jadi hanya berlaku untuk yang ganjil saja. Nah, di sini sudah dapat kita coret pangkatnya ya, karena sudah sama. Sehingga di sini dapatlah Y sama dengan negatif 3 per 2. Nah, di sini ya. Oke. Pertanyaannya itu adalah X ditambah Y. X ditambah Y sama dengan 7 per 2 dikurang 3 per 2. Sehingga di sini 4 ya, per 2 sama dengan 2. Berarti nilai X tambah Y-nya adalah 2. Nah, begitulah ya pembahasan soal-soal seperti ini ya. Aku harap kalian tuh bisa semakin ya rajin-rajin lah untuk membahas soal. Dengan rajin belajar membahas soal-soal seperti ini, itulah yang akan menambahkan kemampuan kalian dan juga daya ingat terhadap pengerjaan suatu soal itu akan semakin bertambah kepada kalian ya.
kita akan mengerjakan soal yang lain. Soalnya begini. 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 ditambah 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X. Di sini sama dengan 10. Ini ya. Kemudian di sini kita samakan ya pangkatnya supaya bisa kita, kalau memang kita memisahkan, boleh gitu. Nah, di sini kita pisahkan saja sehingga menjadi 3 berpangkat 2, kemudian di sini 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X. Tambah 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X sama dengan 10 gitu. Nah, di sini ini dapat kita misalkan ini menjadi, katakanlah ini menjadi P gitu ya. Ini menjadi P karena sudah sama gitu ya. Sehingga di sini menjadi 3 berpangkat 2 itu ya 9 ya. 9. Jadi di sini 9P ditambah P sama dengan 10 gitu ya. Kemudian di sini jadinya 10P sama dengan 10. Sehingga P sama dengan 10 per 10 adalah 1. Nah, di sini kita kembalikan lagi ya, yaitu 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X, sedangkan 3 itu kan 3 berpangkat 0. Itu 3 berpangkat 0 di sini ya. Sehingga setelah kita bagi, maka ini menjadi X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Maka ini X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya itu ada 2 ya, X sama dengan 0 atau juga X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini adalah 0 dengan 3. Nah, begini ya. Beginilah untuk himpunan penyelesaiannya. Itu ya. Kemudian kita akan masuk ke soal yang lain ya. Di sini ada soal yang agak rumit ya. Itu soalnya begini. Himpunan penyelesaian dari persamaan di sini X kuadrat ditambah 2X dikurang 4. Di sini X dikurang 3 sama dengan sini X kuadrat ditambah 2X dikurang 4. Kemudian di sini 2X dikurang 9. Nah, ini sebenarnya sudah ada penjelasan ya dari materi-materi yang sebelumnya ya, bahwa kita ada ini, kalau kita ambil ya, itu dia begini nih. Hx berpangkat, katakanlah di sini Fx sama dengan Hx berpangkat Gx. Nah, langkah pertama dalam menjawab soal ini adalah kita buat dulu Fx sama dengan Gx. Dengan syarat nanti Hx-nya itu ya jangan sampai 0 ya. Kemudian yang ini kita masukkan berarti ya. Sini X dikurang 3 sama dengan 2X dikurang 9. Sehingga di sini bisa menjadi, ini kalau kita balikkan ya, menjadi 2X dikurang 9 sama dengan X dikurang 3. Sehingga di sini X sama dengan, nah ini negatif 3 ditambah 9 adalah 6. Nah, saat kita masukkan di sini, tentulah sepertinya ini tidak 0 ya. Masukkan di sini itu 36 tambah 12 dikurang 4, tentu tidak 0 ya, Hx-nya ya. Nah, coba lalu kita masukkan aja ya Hx-nya ini, sehingga dia menjadi seperti ini. Hx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 4 sama dengan di sini 6 ya. Di sini 6 kuadrat ditambah 2 dikali 6 kurang 4 gitu ya. Sehingga di sini Hx-nya sama dengan 36 ditambah 12 dikurang 4. Berarti sini jelas sekali ya bahwa dia H6 ini tidak sama dengan 0 ya. Sehingga di sini sudah jelas ini memenuhi gitu. Sekarang kita masuk yang B. Yang B ini Hx sama dengan 1 ya. Hx sama dengan 1. Oke, yang ini
X kuadrat ditambah 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, yang ini, kok sama dengan 0 di sini 1 ya. Sini 1 gitu ya. Oke. Kemudian ini kita pindahkan seluruhnya ke sebelah kiri sehingga menjadi 2X ini negatif 4 dikurang 1 berarti negatif 5 ya sama dengan 0. Nah, gini. Nah, ini kita cek dulu ya. Kita cek dulu apakah ini nanti akar-akarnya itu adalah bentuk akar gitu ya. Bentuk akar. Jadi kita buat dulu di sini ya. Di sini A-nya sama dengan 1 gitu. B sama dengan 2, C sama dengan negatif 5. Berarti sini D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sehingga di sini D sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 5. Sehingga di sini 24 ya. 4 ditambah 20, maka D sama dengan 24. Berarti ini D itu bukan K kuadrat gitu ya. Apa itu K kuadrat? Seperti ini. Contohnya kalau D-nya sama dengan 9, berarti ini D sama dengan 3 pangkat 2. Nah, sehingga seperti ini. Kalau dia yang sudah seperti ini, tentu ini dapat D. Akar-akarnya pastilah bisa dicari. Dia himpunannya nanti bukan akar gitu. Nah, berarti ini harus kita ubah menjadi seperti ini nih. Yang ini kita pindahkan ke sini ya, gitu. Nah, di sini kita buat menjadi, di sini katakanlah X kuadrat ditambah 2X ini sama dengan 5 gitu ya. Sehingga di sini X ditambah 2 bagi 2 adalah 1 ya. Jadi di sini 1 gitu. Di sini kuadrat sama dengan di sini 5. Ditambah 1 kuadrat. Ini 1 kuadratnya diambil ya gitu. Nah, gini dia. Oke nih. Berarti di sini sudah dapat kita mencari nilai X-nya ya. Berarti X tambah 1 sama dengan di sini jadinya 6 gitu. Nah, tapi 6 di sini masih kuadrat ya. Di sini masih kuadrat, sehingga di sini 6 gitu ya. Oke. Kemudian di sini X tambah 1 sama dengan tambah negatif akar 6. Sehingga sini X sama dengan negatif 1 ditambah negatif akar 6. Sehingga nilainya itu ada ini ya, ada 2 ya. Katakanlah X yang pertama adalah negatif 1 ditambah akar 6. Kemudian X yang kedua adalah 1 dikurang akar 6. Nah, ini ya. Nah, inilah yang menjadi himpunan di sini ya. Nah, untuk yang di sini itu, tentu dia bisa ya menjadi himpunan ya. Karena apa? Kan HX-nya kan 1. Nah, di sini nanti kalau 1 berpangkat 1 ditambah akar 6, itu akan sama juga dengan 1 berpangkat negatif akar 6 ini, gitu ya. Jadi di sini pasti bisa ya hasilnya gitu. Nah, ini tidak akan jadi masalah ya. Sehingga ini dapat menjadi himpunan juga ya. Nah, oke, sekarang kita masuk untuk HX yang 0 ya. Kita masuk ke yang C. Itu HX sama dengan 0. Ya, ini kita masuk X kuadrat ditambah 2X dikurang 4. X kuadrat ditambah 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini pangkatnya itu ya harus untuk Fx dengan Gx-nya itu harus positif ya, harus positif. Nah, ini kita buat ini. Berarti ini juga akar-akarnya itu pastilah sama seperti untuk bagian yang B tadi ya. Nah, caranya kita dengan cara ini melengkapkan kuadrat sempurna ya. Ini pekerjaannya adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini caranya ya, caranya nih sama seperti juga yang ini tadi ya. Oke, yang ini kita buat menjadi X kuadrat ditambah 2X sama dengan 4. Kemudian yang ini kita taruh sini X. 2 ini kita bagi 2, berarti dia 1. Berarti 1 di sini, kuadrat di sini.
4 ditambah satunya ini kita taruh di sini itu ya, sehingga menjadi X ditambah 1 kuadrat sama dengan 5 ya, 5. Kemudian yang ini kita buat lagi menjadi X ditambah 1 sama dengan positif negatif akar 5. Nah, ini kita buat menjadi X sama dengan negatif 1 ditambah negatif akar 5. Sehingga nilai X-nya itu ada 2 juga, yaitu negatif 1 ditambah akar 5. Atau X sama dengan negatif 1 dikurang akar 5. Nah, ini kita mesti cek dulu ya, apakah ini positif ya. Jadi kita masukkan ke fx-nya ya. Fx-nya di sini adalah X kurang 3. Fx sama dengan X dikurang 3. Kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan. Sepertinya kita memilih-milih dulu ya, mana yang kemungkinan nilainya itu negatif gitu ya. Jadi katakanlah ini X-nya itu 1 gitu ya. Ini katakanlah X2-nya. Jadi kita memilih kemungkinan X-nya itu yang mana yang membuat Fx-nya itu negatif ya. Yang mana ya gitu. Nah, sebaiknya kita pilih itu yang X2 gitu ya. Di sini kita masukkan X2 sama dengan gitu ya. Itu negatif 1 dikurang akar 5 gitu. Nah, ini yang kita pilih dulu. Ini sebenarnya sudah jelas ya bahwa ini akan negatif hasilnya ya. Karena di sini sudah negatif semua gitu. Nah, tentu ini tidak perlu kita lagi panjangkan ya. Berarti ini sudah jelas bahwa ini itu adalah lebih kecil dari 0. Sehingga ini tidak memenuhi ya. Sehingga yang ini tidak memenuhi untuk himpunan ya. Ini tidak memenuhi gitu. Jadi kita tidak usah mencari kedua-duanya, cukup satu saja dari salah satunya nih, gitu. Nah, salah satunya saja sudah dia nggak bisa, berarti yang ini jelas nggak bisa gitu ya. Nah, yang ini sudah nggak bisa lagi gitu ya. Nah, sekarang kita mencari yang ini sekarang, yang X1 ya. Yang X1 perlu kita cari gitu. Yang X1 untuk yang GX kemungkinan besar juga itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena di sini itu juga kalau kita cari fx untuk yang x1 itu juga nggak bisa ya. Dia juga nggak bisa. Jadi dia harus fx-nya dengan gx-nya itu. Jadi begini ya. Fx dan gx harus sama ya, sama positif. Nah, gitu. Harus sama-sama positif. Jadi salah satunya saja sudah negatif, maka gx-nya itu fx dengan gx-nya sudah negatif, maka dia tidak masuk himpunan gitu. Nah, tadi x2 sudah kita buat dengan menggunakan fx, berarti gx-nya juga sudah jelas, itu jangan lagi kita tes. Itu. Sekarang kita masukkan untuk x1 ya. Di sini ada x1 gitu, 1 sama dengan negatif 1 tambah akar 5. Kemudian di sini kita masukkan ke fx ya. Fx sama dengan x dikurang 3 gitu ya. Nah, di sini berarti f negatif 1 ditambah akar 5 sama dengan negatif 1 ditambah akar 5 dikurang 3. Berarti di sini negatif 4 ditambah akar 5 ya. Nah, ini jelas sudah negatif ya. Kita katakan aja ini 9 gitu. Akar 9 ya. Akar 9 saja itu sudah masih 3 ya gitu. Berarti ini masih negatif juga gitu. Katakanlah ini masih di bawah 3 nih ya. Ini akar 5 ini itu masih di bawah 3. Sedangkan di sini adalah negatif 4. Berarti ini masih negatif ya. Sehingga F1 ditambah akar 5 ini dia masih lebih kecil dari 0.
Sehingga yang X ini juga tidak memenuhi gitu. Gitu ya. Ya. Berarti kedua-duanya itu juga tidak memenuhi ya. Ini juga tidak memenuhi nih. Tidak memenuhi, tidak memenuhi. Sehingga tidak perlu kita mencari GX-nya lagi. Nah, bagaimana saat penggunaan GX-nya? GX-nya kita lakukan ketika fx sudah fix lebih besar dari 0. Kalau sudah fx-nya lebih besar dari 0, barulah kita tes ke GX-nya. Gitu. Tapi kalau fx-nya saja sudah negatif atau lebih kecil dari 0, maka tidak perlu lagi kita tes yang GX-nya. Gitu ya. Nah, karena salah satunya saja antara fx dengan gx itu negatif, maka dia tidak bisa lagi. Gitu. Jadi harus kedua-duanya antara fx dengan gx harus sama-sama positif. Nah, sekarang kita masuk ke hx sama dengan negatif. Untuk bagian yang D ya. D. Ini hx sama dengan negatif 1. Nah, ini harus sama-sama ganjil dan atau sama-sama genap. Fx-nya harus ganjil atau fx-nya dengan gx-nya harus sama-sama ganjil atau fx-nya dan gx-nya harus sama-sama genap gitu ya. Oke. Sini x kuadrat tambah 2x dikurang 4 ya. Sini x kuadrat tambah 2x dikurang 4 sama dengan negatif 1. Oke nih. Sini kita buat, kita coba dulu membuat faktornya apakah nanti bisa ya. Ini x kuadrat ditambah 2x, ini menjadi negatif 3 ya, sama dengan 0. Ini kita tes dulu apakah bisa ini. Sini 3, di sini x dikurang 1 sama dengan 0. Oke, ini pas ya. Sehingga di sini dapatlah x-nya itu adalah negatif 3, kemudian di sini adalah 1 gitu. Nah, ini harus kita tes ya. Kita harus tes dulu ini. Sehingga di sini nilai x-nya itu adalah negatif 3 atau x sama dengan 1. Nah, kita tes dulu untuk yang fx ya. X sama dengan 3, ini kita masukkan ke fx-nya tadi x dikurang 3 ya. X kurang 3 ya. Kita cek dulu, jangan sampai salah. Oke, udah pas ya. Oke. Ini kita tes. Ini berarti ini negatif 3 sama dengan itu negatif 3 kurang 3. Ini berarti genap ya. Genap ini. 6. Sini genap. Oke. Sekarang kita masuk ke yang x sama dengan negatif 3 untuk yang gx ya. Gx gitu. Gx-nya berapa nih? 2x dikurang 9 ya. 2x dikurang 9. Oke nih. 2x dikurang 9. Ini berarti G negatif 3 sama dengan 2 dikali negatif 3 dikurang 9. Sama dengan negatif 6 dikurang 9. Nah, di sini negatif 15 ya. Ini kan ganjil ya. Ganjil. Berarti yang ini jelas tidak bisa ya. Untuk yang ininya tidak bisa ya. Sekarang kita mencoba untuk yang x sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, kita masukkan ke F1 ya. Ke sini negatif 1 dikurang 3, maka F1 sama dengan negatif 4, ini genap ya. Genap. Kemudian di sini X sama dengan 1 untuk yang GX-nya ya. 1, berarti 2 dikali 1 dikurang 9. Maka di sini G1-nya adalah 2 kurang 9 adalah negatif 7. Ini juga adalah, ini ganjil ya. Ganjil. Berarti ini juga nggak bisa ya. Ini juga salah. Tuh. Sehingga dapatlah kita kumpulkan jawabannya yang bisa ya. Itu yang situ adalah 6. Kemudian di sini kita ambil ada 6 ya. 6. Terus di sini ada 6 tadi. Kita kumpuli dulu ya. 6. Kemudian 1 tambah 6 ya.
1 tambah akar 6 dengan negatif 1 dikurang akar 6. Ya gitu ya. Kemudian ini yang lainnya nggak ada lagi ya. Sehingga himpunannya adalah P sama dengan, ini kita ambil yang terkecil dulu ya. Negatif 1 dikurang akar 6, kemudian negatif 1 tambah akar 6, 6. Inilah yang menjadi himpunannya ya. Oke, demikianlah cara menjawab soal seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami kalau misalnya nanti ada soal seperti ini yang keluar ya. Oke, tetap bersemangat ya untuk menjawab soal seperti ini nantinya ya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan eksponensial. Di sini 5 berpangkat 3x ditambah 4 lebih kecil dari 5 berpangkat x dikurang 8. Nah, ini soalnya cukup sederhana ya, beda dengan soal yang tadi ya. Soal yang tadi itu panjang sekali ya. Oke, yang ini sebenarnya tinggal langsung coret saja ya. Oke, ini 3x ditambah 4 lebih kecil dari x dikurang 8. Sehingga di sini berarti ini 3x dikurang x, berarti negatif 8 dikurang 4. Sehingga di sini 3x dikurang x adalah 2x. Di sini negatif 12. Nah, di sini berarti nilai x-nya adalah 12 per 2, berarti sini x kecil dari 6. Nah, inilah yang menjadi himpunannya ya. P sama dengan x kecil dari negatif 6, gitu ya. Oke. Soal yang berikutnya adalah, sini kita mencari batasan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan, yaitu 2 berpangkat x ditambah 1 ditambah 4 berpangkat x ditambah 1 kurang dari 20. Nah, soal yang ini ya, itu bisa kita kerjakan dengan dua cara ya. Katakanlah cara pertama kita kerjakan yang ini ya. Nah, ini kita pisahkan seluruh pangkat-pangkatnya yang bukan x, sehingga menjadi seperti ini. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat x. Tambah 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat x. Di sini kita buat kurang dari 20. Kemudian yang ini 2 kali berpangkat x ditambah 4. Kemudian yang ini kita buat menjadi yang seperti ini ya, supaya dia menjadi bisa kuadrat. 2 pangkat 2 adalah 4, kurang 20 kecil dari 0. Nah, ini kita misalkan saja dulu ya. Sini katakanlah ini sebagai P gitu ya. Ini sebagai P. Sehingga ini menjadi 2P ditambah 4P kuadrat dikurang 20 kecil dari 0. Gitu ya. Nah, ini dapat kita bagi 2 ya. Seluruhnya ini dapat kita bagi 2. Saat kita bagi 2 berarti sini P ditambah P 2P kuadrat ya. Dikurang 10 kecil dari 0. Begini ya. Nah, ini dapat kita taruh ke depan dulu ya, yang berpangkat 2-nya, sehingga 2P kuadrat ditambah P dikurang 10 kecil dari 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan, berarti ini 2P, begini dulu ya. Nah, di sini kita taruh kira-kira 2 atau 5 gitu. Nah, berarti di sini tentunya 5 ya, di sini tentunya 2 ya. Kenapa? Supaya nanti ada selisih 1 gitu. Nah, sekarang kita ambil ini berarti plus ya. Nah, ini nanti kalau kita kalikan kemari, berarti ini nanti 2P kuadrat dikurang 4P tambah 5P dikurang 10 gitu ya. Sehingga sini 2P kuadrat ditambah P dikurang 10. Jadi sudah sama ya. Oke, berarti ini sudah menjadi himpunan ya. Himpunannya adalah sini negatif 5 per 2. Di sini adalah 2. Nah, ingat ya, kalau dia bentuk pemisalan, tentu yang pangkatnya negatif, pemisalan yang berpangkat X gitu ya. Bilangan berpangkat X pemisalannya. Nah, ini tidak bisa ya.
Sehingga yang ini tidak memenuhi gitu. Sehingga yang memenuhi adalah yang ini. Tuh ya, 2 ini ya. Sehingga di sini 2 pangkat X gitu ya. Sehingga di sini 2 pangkat 1. Nah, di sini berarti jawabannya cuma ada ini ya. Itu X kecil dari 1 saja gitu ya. Kecil dari 1 saja. Berarti HP-nya adalah X lebih kecil atau kurang dari 1 gitu. Nah, ini jawabannya ya. Nah, coba kita mengerjakan dengan cara yang lain ya. Oke, kita kerjakan dengan cara yang lain dulu. Manakah yang lebih praktis ya? Ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu 2 berpangkat X ditambah 1 tambah 4 berpangkat X ditambah 1 kurang ini kurang dari 20 ya. Nah, sesungguhnya ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini ya. Di sini 2 berpangkat X ditambah 1 gitu. Nah, di sini 2 berpangkat X ditambah 1 supaya 4 kan 2 di sini. Kurang 20 di sini ya. Nah, begini ya. Nah, di sini kan ini kan sudah dapat kita menjadi P gitu. Nah, ini P. Sehingga di sini dapatlah menjadi P ditambah P kuadrat dikurang 20 gitu ya. Ini jadinya kan. Nah, di sini sudah bisa kita buat menjadi seperti ini dulu ya. P kuadrat ditambah P dikurang 20 kecil dari 0. Nah, ini sudah dapat kita faktorkan ya. Sini P ditambah 5 gitu ya. P dikurang 4. Nah, begini ya. Oke, tentu yang ini sudah tidak bisa memenuhi ya. Nah, seperti cara yang tadi itu ya, ini tidak memenuhi. Sehingga yang inilah yang kita gunakan gitu. Nah, sini tadi 2 pangkat X ditambah 1, ini 2 pangkat 2. Sehingga di sini kita coret bilangan pokoknya sehingga menjadi X ditambah 1 kecil dari 2. Sehingga X adalah 2 kurang 1 menjadi 1. Nah, inilah ya. Jadi jawabannya sama seperti yang tadi ya. Di sini HP-nya adalah X kurang dari 1. Nah, sehingga dengan dua cara ini, tentu kalian dengan begitulah, dengan berlatih kalian, sehingga kalian tahu mana yang cara yang paling enak yang kita gunakan. Tentu cara yang kedua inilah yang paling enak ya, karena memfaktorkannya juga lebih mudah jadinya kan. Nah, begitu ya. Ini kalian dapatkan ketika kalian sudah memang sering berlatih dan mengerjakan soal, sehingga kalian tahu ide mana yang kalian gunakan untuk mengerjakan soal tersebut gitu ya. Jadi harus sering berlatih soal-soal ya. Kemudian kita masuk ke soal yang bentuknya lain tetapi tetap ada kita cek dulu lah ya. Ini 2 berpangkat X ditambah 3 ditambah 2 berpangkat 3 dikurang X, di sini kurang 65 kecil dari 0. Nah, ini ya. Yang ini tentu kita buat dulu supaya pangkatnya itu sama ya, tetapi terutama yang ada X-nya gitu. Sepertinya ini soalnya adalah persamaan kuadrat juga, sama seperti soal yang sebelumnya ya. Oke, yang ini ya. Di sini kita buat menjadi 2 pangkat 3 gitu. Di sini 2 pangkat X gitu ya. Nah, di sini 2 pangkat 3 juga. Nah, tapi karena dia berada di bawah ya, di sini nanti negatif gitu ya. Dan dia nanti akan menjadi ke bawah atau menjadi penyebut gitu ya. Oke, yang ini di sini 8 gitu ya. 8 berarti sini 2 pangkat X. Tuh. Kemudian di sini 2 pangkat 3 adalah 8, tapi di sini menjadi di bawah ya. Sehingga di sini 2 pangkat X atau menjadi penyebut lah gitu. Oke, ini 65 kecil dari 0. Nah, yang ini sudah jelas bisa menjadi P gitu ya. Ini menjadi P gitu ya. Sehingga di sini dapat kita buat menjadi 8P tambah 8 per P kurang 65 kurang dari 0 gitu. Nah, ini kita kali P saja dulu ya. Kita kali P saja. Ini kita kali P gitu. Sehingga yang ini menjadi 8P kuadrat ditambah 8 dikurang 65P kecil dari 0 gitu ya. Oke, kita taruh supaya lebih bagus lagi ya. 8P kuadrat kurang 65P. Sini tambah 8, ini 0. Nah, ini kira-kira 64. Berarti ini tetap 8P ya. P
di sini kurang, di sini P, di sini kurang, ya gitu ya. Sepertinya di sini 8 gitu, di sini 1 gitu ya. Nah, 8P kuadrat, negatif 64, kurang lagi 1, berarti negatif 65. Oke, ini sudah pas ya. Oke, yang ini di sini 1/8 gitu ya, di sini itu 8. Nah, berarti ini dapat kita buat ya. Nah, karena ini adalah bentuknya seperti ini, kecil atau kurang dari, berarti ini jawabannya adalah tertutup seperti ini. Nah, ini ya. Nah, angka yang terkecil itu di sebelah kirinya, sedangkan yang paling besar di kanannya. Ini ya, di sini 2 pangkat X ya. Oke. 8 ini kan 2 pangkat 3 ya. Tapi karena dia per menjadi negatif gitu. Oke, di sini 2 pangkat X, 8 ini 2 pangkat 3, sehingga di sini bilang pokoknya dapat kita coret sehingga turunlah pangkatnya. Nah, sedemikian ya. Oke, yang ini berarti inilah yang menjadi himpunannya ya. Nah, ini negatif 3, X ini juga 3. Nah, begitulah ya untuk menjawab soal seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami ya bagaimana kita mengerjakan soal ini gitu. Ini termasuk ke soal yang agak sederhana ya, yaitu 1/4 berpangkat 3X dikurang 1 kurang dari 1/32 berpangkat 2X ditambah 10. Oke, yang ini ya. Yang ini dapat kita kerjakan dengan 2 cara ya. Pertama, kita buat dengan A lebih besar dari 1. Oke, yang ini kita kerjakan ya. Ini. Berarti yang ini dapat kita ubah menjadi itu 2 berpangkat negatif 2, 3X dikurang 1. Kemudian 32 ini adalah 2 pangkat 5 ya, berarti 2 pangkat negatif 5, sini 2X ditambah 10. Nah, ini bilangan pokoknya sudah dapat kita coret ya, sehingga menjadi di sini 2 buka kurung negatif 2, 3X dikurang 1 kecil dari negatif 5, 2X tambah 10. Oke, yang ini ya, kita kalikan ke dalam ya, sehingga di sini negatif 6X tambah 2 kurang dari negatif 10X kurang 50. Nah, ini kita pindahkan seluruhnya ke sebelah kiri, sehingga menjadi negatif 6X ditambah 10, kemudian negatif 50 dikurang 2. Sehingga di sini, di sini ada X-nya ya. Sehingga di sini menjadi 4X, ini menjadi negatif 52. Nah, ini ya. Kemudian ini kita bagikan ya, sehingga menjadi X ini negatif 52/4. Nah, di sini kalau kita bagikan, itu berapa ya? Oke, yang ini jawabannya adalah mana nih? Ini X lebih kecil dari negatif 13. Jadi inilah yang menjadi jawabannya ya. Sehingga himpunannya adalah X negatif 13. Nah, begini ya. Oke, tadi kan sudah dikatakan bahwa kita memiliki 2 cara ya. Cara yang kedua adalah kita membuatnya dengan syarat itu untuk A-nya itu A di antara 0 dan 1 gitu ya. Oke, yang ini kita buat menjadi seperti ini aja gitu. 1/2, 2-nya di sini gitu. Sehingga menjadi sini 3X dikurang 1. Kemudian di sini 1/2, kemudian 5-nya di sini. Sehingga di sini 2X ditambah 10. Sehingga dapatlah kita coret ini ya, sehingga tandanya menjadi lebih besar. Kemudian di sini langsung aja kita buat ya, 2A 3X dikurang 1 gitu. Kemudian di sini 5 2X ditambah 10. Nah, ini kita kali ke dalam ya. Kita kali ke dalam menjadi 6X dikurang 2. Lebih besar dari
10x ditambah 50 ya. 50. Nah, ini ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sebelah kiri yang ada x-nya, berarti 6x dikurang 10x. Kemudian yang bukan x ke sebelah kanan, berarti 50 ditambah 2. Nah, ini ya, ini menjadi negatif 4x, ini 52. Nah, di sini tidak boleh ada koefisien yang negatif ya, koefisien x-nya ya. Sehingga harus kita kali dulu dengan negatif 1 gitu. Sehingga di sini menjadi 4x, tandanya langsung dibalik ya, negatif 52. Sehingga di sini x kurang dari negatif 52/4. Sehingga nilai x adalah negatif 13. Jadi sama dengan yang tadi ya. Tuh, sama dengan yang tadi yaitu yang ini ya. Nah, jadi sama ya. Oke. Ini berarti himpunannya adalah P X kurang dari 13. Nah, sedemikian banyaknya ya soal-soal yang sudah kita bahas ya. Nah, jadi Bapak harap tidak lagi alasan bagi kalian untuk tidak mengerti sebenarnya. Nah, kalau memang kalian kesusahan dalam memahami soal seperti ini, pelan-pelan saja. Satu hari misalnya bisa ya 2 soal gitu. Tidak usah banyak-banyak, tetapi tetap rutin setiap hari. Demikian ya. Nah, dengan berlatih terus soal-soal walaupun tidak banyak, itu akan membantu kalian dalam pemahamannya. Tetapi kalau kalian sudah malas, ya tentu nggak bisa lagi. Tertutup sudah untuk pemahaman akan soal-soal seperti ini. Karena itu, kalian harus rajin-rajin ya belajarnya supaya bisa lebih memahami nantinya. Oke, tetap semangat untuk belajar ya. Semoga mengerti nantinya ya. Amin.